Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Masih dalam keadaan sehat semua kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, hari ini kita akan mempelajari Tema 7, Subtema 1, Pembelajaran 1. anak ibu. Ibu tidak akan henti-hentinya untuk mengingatkan anak-anak ibu tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tetap mencuci tangan. Ayo mengamati. Nah, anak-anak ibu, di sini ada gambar yang kalau kita lihat, gambar ini mengenai suatu rapat. Nah, rapat ini dipimpin oleh satu orang. Nah, di sini adalah rapat RT. Berarti yang memimpin rapat ini adalah ketua RT. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki sifat kepemimpinan. Nah, bagaimana sih sifat kepemimpinan itu? Ayo membaca. Ibu RT sang pemersatu. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput sebagai media yang dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya pemukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya, bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Selain senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama.
Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran aktif setiap warga. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga bapak dan ibu demi kesehatan lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai orang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata kerelawanan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga Kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai Ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Anak-anak ibu tadi telah membaca teks berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, tugas pertama anak-anak ibu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut dan ditulis dalam bentuk peta pemikiran. Nah, contohnya sudah ada Ibu pampangkan ya. Nah, judul tadi ada Ibu RT Sang Pemersatu Bangsa. Nah, pertanyaan nomor 1, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan tersebut? Nah, tadi ada yang berpidato, ya kan? Nah, siapakah namanya? Silahkan dijawab di dalam kolom ya anak-anak ibu. Kemudian ketika tadi dia berpidato, siapa saja sih pendengarnya? Dan yang terakhir, bagaimana sikap Ibu RT yang ada pada teks yang telah kita baca? Nah, anak-anak ibu, kita akan lanjut ke tugas 2. Tugas 2 kita akan melengkapi bagan yang tertera pada video. Berdasarkan pada teks Ibu RT Sang Pemersatu, di situ ada pidato yang disampaikan oleh Ibu Erika selaku Ibu RT. Nah, pidato tersebut berada pada paragraf 4 sampai 9. Anak-anak ibu akan mencari tema pidato yang diberikan oleh Ibu Erika. Apakah temanya? Apakah tentang kebersihan lingkungan atau tentang kesehatan masyarakat? Nah, kalau pembicaranya rasa ibu sudah pasti jelas ya. Begitu juga dengan pendengarnya. Nah, anak-anak ibu, dari teks tadi kira-kira tempat diadakannya pidato tersebut di mana ya? Dan apa saja sih isi pidatonya? Anak ibu, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada anak yang belum mengalami masa pubertas dan ada juga anak yang sudah mengalami masa pubertas yang berbaju hijau. Nah, perubahan fisik selama masa pubertas mungkin akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari anak-anak ibu. Nah,
Mungkin anak-anak ibu juga akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara menyikapi masa pubertas yang akan anak-anak ibu alami? Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh anak-anak ibu. Nah, di dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat anak-anak ibu akan meningkat. Akibatnya, wajah anak-anak ibu akan mudah berjerawat dan tubuh anak-anak ibu juga berbau kurang sedap. Maka, mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Kedua, menjaga kesehatan dan memilih makanan sehat dan berolahraga. Anak-anak ibu harus memilih makanan yang berasal dari bahan-bahan yang segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya nih, tanpa pengawet, pemanis buatan, ataupun penyedap rasa. Begitupun anak-anak ibu harus banyak minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar. Ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa pubertas, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya anak-anak ibu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki dan perempuan. Keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk membaca dan menonton dengan mudah dapat anak-anak ibu peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umur anak-anak ibu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Kelima, rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, dengan rajin beribadah, anak-anak ibu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai dengan tuntunan agama. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.